Hadis 329, di sebelahnya yang pegang buku ada 4A. Biasanya dari awal, kalau ikuti dari awal kitab ini sudah tahu ya. Biasanya kalau dalam satu riwayat ada beberapa disebutkan, beliau sebutkan begitu. 4A, 4B, atau 1A, 1B, dan seterusnya. Ini tentu disusun, saya melihat dari orang sekarang yang mungkin tidak ada di zaman Al-Mundhiri rahimahullah yang menyusun buku ini. Hasan Sahih hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna lil masajida autada al malaikatu julasa'uhum in ghabu yaftakidunahum wa in maridu aaduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum thumma qala jalisul masjidi ala thalathi khisal akhin mustafat au kalimatin hikmah au rahmatin muntadharah. Artinya sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak. Ada putun nomor 359 yang dimaksud pasak adalah pengunjung setia. Ada masjid yang rutin orang datang, selalu dia. Kita kalau ke masjid sering dekat rumah, pasti kita orang-orang itu aja tuh. Itu dimaksud dengan orang-orang yang dianggap di sini autad, orang yang selalu mengikat diri dan selalu terikat dengan masjid. Bahkan tempat sholatnya pun selalu di situ, tidak berubah biasanya. Ya. Sesungguhnya masjid itu memiliki pasak-pasak. Teman-teman duduk mereka adalah para malaikat. Jika mereka tidak hadir, maka para malaikat akan sangat kehilangan mereka. Ada putun nomor 360 ya, yang menjelaskan di situ tentang mana yaftakidunahum, merasa kehilangan mereka. Jika mereka sakit, maka para malaikat menjenguk mereka walaupun tidak nampak. Tapi malaikat menjenguk mereka. Dan jika mereka berada dalam satu keperluan, maka para malaikat membantu mereka. Kemudian beliau SAW menambah hadisnya mengatakan teman setia masjid berada dalam 3 perkara. Ini yang didapatkan keutamaannya. Saudara yang memberi manfaat, atau kata-kata yang bijak, atau rahmat yang dinantikan. Sementara lafaz, ya nanti saya jelaskan sekalian ya. Sementara lafaz di 4B-nya dengan sanad hasan diriwayatkan dari Ahmad dari riwayat Ibnu Lahiyah. Al-Hakim juga meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Salam tanpa ada ucapan jalisul masjid atau teman setia masjid, tapi semua lafaz yang lain ada. Kemudian Syekh Albani berkata, aku berkata dan lafaz hadits adalah inna lil masajidi autada hum autaduha lahum julasa'u minal malaika fa in ghabu sa'alu anhum wa in kanu marda a'aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak. Mereka lah pasak-pasaknya. Jadi di sini yang dimakna dengan kalau terjemahan literat, pasak itu kan kayak apa yang ditanamkan untuk membuat pondasi jadi kuat ya. Dibahasakan masjid itu pondasinya dia, pasaknya adalah orang-orang yang suka mengunjunginya. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid-masjid memiliki pasak-pasak. Mereka lah pasak-pasaknya, para pengunjung itu. Mereka memiliki rekan-rekan dari kalangan malaikat, walaupun kita tidak lihat. Nah, malaikat selalu di masjid Allah. Jika mereka tidak hadir, para malaikat bertanya-tanya tentang mereka. Jika mereka sakit, para malaikat menjenguk mereka. Dan jika mereka membutuhkan sesuatu, para malaikat membantu mereka. Ini riwayat ya tentang masalah keutamaan masjid juga. Kita akan coba bedah riwayat ini insyaAllah. Potongan pertama, inna lil masajida autada. Sesungguhnya masjid itu memiliki pasak-pasak. Dan pasak di sini dimaksud adalah secara bahasa, saya sudah bilang tadi adalah sesuatu yang ditanamkan di tanah untuk menguatkan pondasi. Bisa bermakna, artinya masjid itu selama ada pondasinya dia akan kuat. Ya, tidak akan rapuh. Akan maksimal fungsinya. Gitu kan. Dan dikatakan di sini, ya, di riwayat yang kedua menjelaskan bahwasanya ya, Nabi SAW mengatakan, hum autaduha. Dan mereka para pengunjung masjid itu adalah pasak-pasaknya. Maknanya adalah kalau masjid ada walaupun bagus tapi tidak ada orang yang datang sholat, maka akan kurang fungsinya, gitu kan? Bahkan seringkali kita sudah tahu tempat yang tidak didatangi, maka akan menjadi bagian yang mahjur, yang akhirnya penuh dengan lawak-lawak, kotoran, segala macam, gitu kan? Tidak terawat.
Maka Nabi SAW mendatangkan gambaran bahwasanya sebenarnya yang menghidupkan masjid justru karena adanya pengunjung-pengunjung itu. Dan subhanallah, ya umumnya semua masjid Allah memang tambahkan hati orang-orang yang memang bersih sehingga mereka selalu menjadi jemaah masjid itu. Walaupun mereka yang rutin gitu. Ada masjid di dekat tempat kami di Condet di Jakarta. Subhanallah, saya masuk masjid itu dan rutin sholat di situ. Saya lihat orang-orang itu sama aja, sampai kami sudah saling kenal, sudah hafal mukanya. Mungkin anda juga seperti itu kalau sholat ya. Jadi kayak Allah memang tambahkan hati ini selalu di situ. Masya Allah bapak-bapak yang sering di situ itu saya lihat dari mungkin sudah tahun ke-9 ya. Musola atau masjid itu kami pakai bersama-sama. Subhanallah tidak pernah saya lihat mereka tuh ketinggalan sholat. Dan selalu saja ada 5 waktu sholat ya. Luar biasa gitu. Ada mungkin di antara mereka satu dua orang kadang-kadang mungkin lagi pergi atau safar mungkin ya. Seperti juga saya pada saat safar kami tidak ketemu di situ. Tapi akhirnya kami saling nanya, Pak kemarin kemana? Pak suku tadi di mana? Kita saling nanya karena memang tidak ada gitu. Karena sudah saling tahu. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kalau Nabi SAW lebih jeli lagi. Beliau kalau selesai salam pasti beliau akan balik tanya. Mana si fulan? Mana si fulan? Ya, kalau ada yang menyampaikan sedang sakit ya Rasulullah. Maka Nabi SAW ajak jemaah masjid untuk pergi menjenguknya. Kalau tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya Rasulullah. Ditanya siapa tetangganya? Lalu ada yang katakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW segera dapatkan kami informasinya. Kemudian dia pergi, dia cari tahu, kemudian dia kembali. Memberitahukan kepada Nabi SAW. Kalau sakit dijenguk. Kalau tidak datang ditanyakan kenapa dan segala macam hal. Ya seperti itulah. Ya saking pedulinya Nabi SAW kepada jemaah masjid agar mereka tidak pernah meninggalkan masjid. Itu simbol kita. Selama kita masih ada masjid dan kita ada di situ, maka hiduplah suasana itu. Dan saya lihat beberapa perkampungan sendiri yang saya pergi teman-teman sekalian, bahkan negara-negara yang saya datangi, yang masjidnya betul-betul dijadikan sebagai tempat yang menggembirakan bagi warga di sekitar situ. Mereka menganggap itu adalah tempat yang paling suci. Dan itu memang tempat paling suci, paling Allah cinta di muka bumi kan. Maka mereka sibuk menyumbang ke masjid, mereka sibuk merawatnya, mereka gotong royong di hari libur dan segala macam hal. Mereka membuat beragam macam program-program yang positif, yang tidak ada pelanggaran agama. Itu luar biasa gitu. Ya. Saya pernah datang ke Irian waktu itu, ke salah satu perkampungan, saya lihat begitu. Dan beberapa tempat-tempat yang lain. Jadi masjid itu betul-betul menjadi basis umat Islam, mereka berkumpul. Tapi mereka jadi solid gara-gara itu. Ya, Allah SWT betul-betul ya, menyatukan hati mereka ya seperti itulah. Potongan kedua al-malaikatu julasa'uhum, para malaikat yang bermajlis bersama mereka. Kita tahu teman-teman sekalian, salah satu rukun iman kita yang kedua dari 6 yaitu iman kepada keberadaan malaikat. Dan malaikat ini makhluk Allah tidak nampak, dan cukup banyak makhluk Allah yang tidak nampak dengan mata kita sebagai manusia, termasuk golongan jin, termasuk yang kita rasakan sendiri, rasa suka, rasa sedih, rasa sakit, kita bisa rasa tapi tidak bisa kita lihat ya. Itu bukan berarti mereka tidak ada, tapi mereka ada. Dan sudah dipastikan ada malaikat memang yang mengawasi manusia. Ya, Anda bisa baca surah nomor 72 dan 79 dalam Al-Quran menjelaskan masalah itu. Nah malaikat-malaikat ini menjadi teman duduk mereka, kata Nabi SAW. Karena ada banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya kalau seseorang ya, sholat di masjid dan dibandingkan rumahnya adalah perbandingannya 25 kali lipat. Itu dikarenakan kata Nabi SAW. Karena kalau dia bersuci di rumahnya, kemudian dia jalan, setiap langkahnya akan dikasih pengampunan satu dosa, satu langkah, satu peninggian derajat. Kemudian juga dia pada saat ke masjid, kemudian dia sholat, dan dia duduk berzikir selama dia masih di musolanya, malaikat mendoakan dia. Berarti ada malaikat yang terus ada bersama dengan mereka. Begitu juga dengan hari tentang hari Jumat. Ya. Saat tiba hari Jumat, maka para malaikat semuanya, atau para malaikat berada di pintu-pintu masjid mencatat orang-orang yang datang satu persatu. Ya. Sebab yang datang awal pahalanya seperti menyumbang dengan unta, ya waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti kambing, waktu keempat seperti ayam, waktu kelima seperti telur, ya gitu. Dan kata para ulama tidak ditentukan waktu-waktunya Nabi SAW supaya orang terus ya semangat untuk mengejar mana yang terbaik. Kemudian teman-teman sekalian potongan ketiga, in ghabu yaftakidunahum. Kalau mereka tidak hadir di masjid, maka para malaikat merasa kehilangan. Ini luar biasa teman-teman. Kita merasa, kalau kita tidak hadir misalnya dalam satu majelis, kemudian teman kita tanya, kamu kemana kemarin? Kok nggak datang? Itu sudah membahagiakan luar biasa, karena ada bentuk kepedulian dia gitu kan. Kok kemana kemarin? Kok nggak hadir? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu bentuk kepedulian. Berarti memang dia merasa kita punya nilai. Makanya dia
merasa kehilangan. Ini malaikat merasa kehilangan kita. Siapa kita gitu? Malaikat Allah ingin merasa kehilangan. Hanya karena rutin ke masjid. Ini luar biasa keutamaannya. Itu yang ketiga. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit, para malaikat menjenguk mereka. Ya, malaikat menjenguk tentu dengan mendoakan mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, potongan yang kelima, wa in kanu fi hajatin anuhum. Dan kalau mereka punya hajat, maka para malaikat membantu mereka. Bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas para malaikat akan membantu mereka kalau mereka punya hajat. Hanya ini semua kita dapatkan hanya dengan kita sibukkan diri dengan masjid. Ya. Kemudian potongan selanjutnya yang keenam dari hadis yaitu thumma qal jalisul masjid ala thalathi khisal. Orang yang suka ke masjid, rutin menjadikan masjid tempat dia untuk sholat, maka dia tidak lepas dari 3 manfaat yang bisa dapatkan. Nah, kita langsung gabungkan saya di mutiara yang keenam ini, yaitu akhin mustafadin, saudara yang selalu dia dapat manfaat darinya. Ya. Maksudnya adalah teman setia. Ya. Atau bisa juga bermakna saudara yang memberikan dia manfaat. Jadi misalnya gini, mungkin sudah sering, tidak asing bagi anda yang sering ke masjid ya. Kalau misalnya kita lagi ke masjid, kemudian kita sudah biasa waktu di masjid itu, kemudian tiba-tiba kita sakit misalnya, maka ada saja di antara mereka yang cari tahu lalu kemudian menjenguk. Atau kita lagi punya terlilit utang, ada masalah, lalu kita bicara dengan pengurus masjid, maka biasanya bisa selesai langsung, gitu kan? Bahkan pernah terjadi salah satu masjid itu hari saya di Maroke waktu itu ya, di Irian itu. Kemudian saya dapat informasi ada satu ibu datang bekerja rupanya seorang. Kalau seingat saya ibu itu mungkin masih gadis mungkin waktu itu. Dia datang kemudian dia takut dirinya kena fitnah segala macam. Datang ke masjid lalu dia mengatakan ya dia menawarkan diri bahkan kalau ada di antara muslimin yang memang rutin ke masjid yang mau menikahi dia maka dia membuka diri. Nah, seingat saya Allah alam waktu itu ada menikah dengan salah satu dari orang masjid gitu ya. Dan sekian banyak hal yang bisa terpenuhi subhanallah hanya dengan aktif di masjid. Ya. Kuasa Allah SWT. Ada saja sahabat-sahabat setia yang baik yang bisa kita dapatkan. Yang memberikan manfaat. Ini penyampaian dari Nabi SAW. Kemudian juga au kalimatin hikmah. Atau kalimat yang bijak. Maksudnya nanti dia tidak akan temukan di masjid orang yang teriak-teriak. Orang yang marah-marah dengan dia gitu ya. Masjid itu penuh dengan kalimat-kalimat yang hikmah, yang bijaksana. Tegur sapa yang baik, nasihat yang baik gitu kan. Umumnya seperti itu. Ya. Bisa juga bermakna mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini. Yang terakhir adalah au rahmatin muntadarah, atau rahmat yang selalu akan tercurahkan pada dia yang dia nantikan. Jadi ini keadaannya tentunya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, hadis yang terakhir 330 ini cuma potongan. Sebenarnya hadis ini ada cukup panjang ya. Cuma di sini Al-Mundhiri mengangkat potongan yang awal saja, karena ini jadi saksi bahasan. Hadis nomor 330 urutan nomor 5 dalam pasal kita Hasan di ghairihi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat, juga Al-Bazzar, dia menyatakan sanadnya sahih dan memang benar seperti yang dikatakannya. Ya. Kemudian Syekh Albani menitikberatkan di bab ini terdapat hadis yang belum kami sebutkan. Ia akan datang dalam bab anjuran menunggu sholat setelah sholat di bab 22 nantinya. Saksi bahasan kita adalah bahasan kita di sini adalah al-masjid baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Ya, jadi maknanya luas sekali walaupun potongannya pendek ya. Bisa bermakna bagi siapapun orang beriman, dia boleh menganggap masjid itu adalah rumahnya. Yang berarti kata, tempat dia bernaung juga. Atha bin Abi Rabah rahimahullah salah satu ulama tabi'in, setelah dia dibebaskan oleh majikan dari keterbudakan, dia menjadikan Masjidil Haram sebagai rumahnya. Dia menuntut ilmu, dia tinggal di situ, dia bantu ngurus masjid dan segala macam. Tentu tidak bisa terjadi di zaman kita sekarang semuanya begitu, karena sekarang sudah ada pengurus, ada marbot segala macam. Masjid mungkin juga tidak sembarangan orang bisa masuk segala. Maksud saya tinggal di situ ya. Tapi bisa saja seseorang mukmin itu dia merasakan masjid itu seperti rumah dia pada saat memang
dia membutuhkannya. Kemudian sisi yang lain juga bisa bermakna seorang mukmin kalau dia di rumah dia merasa tentram. Nah begitu juga ketentraman dia bisa dapatkan di dalam masjid. Ya. Orang yang taqi, orang yang bertakwa kepada Allah SWT pasti akan merasa tentram dengan masjid. Kapan orang gelisah di masjid selalu mau keluar atau malas untuk datang atau nggak mau melihatnya dan segala macam, ini semua aneh ya. Bisa jadi tanda tanya dengan keimanannya karena dikatakan masjid baitu kullu taqi. Jadi seperti rumahnya dia, bagaimana dia tentram di rumah, dia nyaman, begitu juga dengan di masjid. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan akan datang. Insya Allah Jumat akan datang di pasal ke-11. Ancaman mendatangi masjid bagi orang yang makan bawang. Dalam kurung mentah, bawang putih juga mentah. Ya, bawang merah mentah, bawang putih, bawang bombay, lobak, dan sejenisnya yang mempunyai bau yang tidak sedap. Kalau mentah ya, ketika kita jelaskan kalau sudah dimasak tentu berbeda.